Podcast 555 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Magetan, masih di podcast 55 untuk menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Baik, sahabat Dinas Komunikasi, pada siang hari ini saya di sini ditemani dengan Bapak Salim dan Ibu Wiwi. Bapak Salim ini adalah Bapak Camat dari Kecamatan Barat. Kemudian Ibu Wiwi itu adalah Ibu Lurah dari Desa Panggung, Kepala. Ya. Baik, Sobat Dinas Komunikasi, pada siang hari ini kami akan membahas salah satu permasalahan yang sangat yang cukup populer hari-hari ini, yaitu adalah ada pemberitaan terkait dengan seorang janda tunanetra dari Desa Panggung yang merasa dipersulit untuk mengurus izin mendirikan POMINI, yang kemudian melapor langsung kepada Bapak Bupati Magetan agar memberikan kebijaksanaan. Nah, pertama kepada Bapak Salim dulu. Jadi sebenarnya gimana sih Bapak duduk permasalahan yang terjadi dari Pertama yang perlu kita luruskan, seolah-olah Bu Rini Darwati, yaitu Bu Rini yang janda tunanetra ini sebagai owner dari atau pemilik yang mengajukan izin. Tapi kami luruskan ini bukan. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, jadi ada beberapa ada vendor yang dari Jakarta, kemudian ada perantara yang dari Caruban, kemudian Bu Rini Darwati ini adalah pemilik tanah. Terus kemudian ada masyarakat sekitar ini pedagang eceran BBM, karena ini terkait dengan permasalahan pengajuan izin untuk BBM eceran. Terus kemudian ada Bukades dan saya, mungkin dari link ke-21 itu ada perantara yang bekerja untuk vendornya di Jakarta, mencari lokasi untuk usaha retail atau eceran BBM yang lagi ngetren ini, yang besar-besar ini turun untuk retail atau eceran. Kemudian menemukan salah satu tempat di rumah Ibu Rini Darwati, Pekarangan, itu warga Desa Panggung. Kebetulan memang lokasinya strategis di Ibu Rini Darwati ini dekat pasar. Dekat Patung Kebo. Ya, dekat Patung Kebo ya, dekat Patung Kebo. Namun di sekitar situ juga banyak yang usaha sejenis lah. Ini jadi mulai agak benturan itu ada sekitar 8 berdekatan untuk eceran ini usaha sejenis. Kemudian dari perantara mengajukan perizinan ke desa, kemudian ke desa. Namun Bukades dengan berbagai pertimbangan, karena Bukades juga menerima keluhan dari 8 pedagang eceran BBM ini. Kemudian kita berusaha, Bukades juga berusaha kita urai di bawah di desa dulu, namun belum ketemu titik temu. Akhirnya Bukades melapor ke kecamatan dan otomatis saya sebagai camat akan berusaha mengumpulkan yang berkompeten. Jadi ada vendor, ada perantara, ada Bukades, dan juga pemilik lahan. Selanjutnya Bu, sebenarnya bagaimana sih untuk mengurus perizinan yang semacam ini itu sebenarnya bagaimana? Kan gini, kemarin desa itu hanya diminta
semacam mengetahui kepala desa. Kan tetapi kan desa sendiri mau tanda tangan kalau pertimbangannya saya itu sudah matang gitu loh. Saya itu mau tanda tangan asalkan nanti kedepannya tuh gini. Nah gitu loh. Dan nanti saya asal mengetahui saya mau tanda tangan. Nah ternyata didirikan, terus nasib dari warga saya yang punya usaha seperti itu tidak ada kejelasan, kan saya terlanjur ya istilahnya punya rasa gimana gitu toh Mbak. Nah gitu loh. Nah waktu itu saya mengarahkan untuk gini aja Pak, mungkin kan dari vendornya sendiri ngomongnya ke saya tuh gini, tanpa ditandatangani Bu Lurah sebenarnya saya tuh bisa langsung ke sana gitu. Nah untuk itu saya suruh coba, ya udah dicoba aja. Jadi nggak usah saya tanda tangan, jenengan langsung ke mana untuk mengurus ke izin itu. Tapi sampai saat ini juga belum ada. Belum ada itikat baik untuk menindaklanjuti izinnya. Intinya dari vendor itu masih tetap pengen saya tuh tanda tangan di situ. Baik. Nah, saya mau tanda tangan di situ asalkan sudah ada semacam kerjasama sama warga saya yang punya usaha eceran, entah itu diatur jamnya atau mungkin bisa dipasok bahan bakarnya kan gitu. Jadi warga saya itu juga nggak kehilangan, mungkin kan kalau di situ ada usaha yang lebih besar kan otomatis persaingan konsumen pembeli itu kan lebih ke yang lebih yang lebih ringan atau gimana gitu ya. Iya Bu, betul. Tadi kan sudah dibahas pertemuan antara yang bersangkutan. Nah itu kapan ya Pak terjadinya? Itu di kisaran bulan Agustus dimulai pertemuan di kecamatan itu bulan Agustus 2021 ya Pak? 2021. Berarti sudah lama ya sebenarnya Pak? Saya aja sampai lupa Mbak. Soalnya kan permasalahan di desa itu kan nggak hanya macam-macam. Jadi saya itu sudah agak lama. Jadi, makanya saya juga bingung kok ini muncul kayak gini itu. Kenapa kemarin gitu? ditelepon sama Pak Camat, apa ada pengaduan lain? Saya malah justru saya kaget nggak tahu Mbak Camat, saya nyon sewu, soalnya kan nopo nggih, desa saya tuh alhamdulillah ayem gitu loh, kok ada permasalahan seperti ini. Nggak taunya ya ini Bu Rini ini yang baik. Nah lalu ya itu kenapa kira-kira kok bisa viral lagi? Nah ini yang jadi masih jadi pertanyaan di benak saya dan Bu Kades. Sebetulnya kok nggak dari dulu gitu. Baik. Kan sekarang memang saya infokan Mbak, itu invest yang vendor itu sekarang buka di wilayah barat juga, tapi di desa lain. Jadi di desa Banjarjo di sana. Jadi sekarang Desember aja sudah buka itu. Oh berarti sebenarnya sudah buka ya Pak ya? Bulan Agustus. Tapi wilayah lain. Oh di wilayah lain. Masih di Kecamatan Barat tapi masih di Kecamatan Barat di desa. Itu perantara yang sama dengan yang masih sama. Oh masih sama. Masih sama. Oh baik. Jadi pada waktu mulai nggak ada titik temu ini langsung digeser, dia cari lokasi lain. Dan yang terbaru pun ada ini di Desa Mancung ini sebelah desa yang sebelah. Desa Panggung di sebelahnya. Ini cuma perantaranya lain. Kalau kemarin tadi saya dari Caruban, ini dari Diri. Ini sudah buka juga. Jadi di bulan Januari 22. Iya. Januari 22 dia mulai mengurus. Jadi sebetulnya kami enggak mempersulit enggak. Hanya perlu pada waktu di panggung ini ada kendala dari keluar masyarakat, kami mencoba untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Namun kurang sabar satu, terus yang kedua apabila tidak ada titik temu, dan yang terakhir si perantara menggeser ke tempat lain. Saya sendiri sebagai kepala desa gini Mbak, kan saat itu ada dua ya yang minta izin ke saya itu untuk mendirikan sejenis Pomini.
Ya, Iya. sejenis pemilik. Ada lain kan? Ada lain. Banyak kan operator Iya. itu yang besar-besar kan banyak. Jadi Tapi kan niku saya juga memperlakukan ya sama, karena saya juga nggak ada kepentingan lain di situ. Yang saya pikirkan itu hanya warga saya yang punya usaha yang sama. Lah kebetulan dari seperti yang tadi Mbak Iya. sampaikan, ada 2 yang minta izin ke saya. Iya. Nah itu perlakuannya sama semua. Saya belum tanda tangan di situ karena saya masih mempertimbangkan nasib warga saya yang eceran tadi, pedagang Iya. eceran tadi. Ya biar sama-sama baik lah ya Bu. Iya. Tujuannya sebenarnya seperti itu ya. Iya, Jadi tujuan dalam perjalanannya akhirnya akan ada titik tengah itu ya Bu. ya, yang satunya itu akhirnya lari ke wilayah lain juga, ke wilayah Desa Pesu, Oke. Kecamatan Maspati. Lah di situ kan saya sudah bukan wilayah saya. Iya. Jadi ya yang ini mencuat Bu Rini itu mungkin masih diteruskan lagi atau gimana saya enggak Jadi, tahu. Iya. Ini mungkin saya luruskan. Memang ada upaya juga dari Bu Kades, ada investor lagi dengan usaha sejenis. Jadi cuma dengan Sewa yang lebih rendah. Enggak, operator yang lain. Oh, Operator iya, lain. beda, berarti beda. Operator lain Iya. juga mau membuka di sekitar wilayah itu. Perlakuan sama maksudnya Bu Kades itu juga komunikasi dulu dengan perantau, dengan pengecer yang ada di delapan itu. Itu juga sudah dilaksanakan. Namun juga termasuk selain komunikasi, Bu Kades juga menawarkan tempatnya Bu Indul untuk di Bu Rini Darwati Untuk di tempat. Iya. Namun tidak ada kesepakatan harga di situ. Akhirnya Bu ini yang investor yang baru ini dengan Memilih yang lain. operator yang baru ini memilih bisa sesuainya. Jadi mendapat Udah, solusinya ya pindah itu tadi ya. Iya. Baik. Berarti tinggal satu aja sebenarnya yang ini Iya. ya yang kemudian malah menjadi viral Iya. di tahun selanjutnya seperti itu. Baik. Kemudian Pak, saya dan Ibu, saya penasaran juga apakah dari pihak vendor itu ada memberi tanggapan atau klarifikasi terkait dengan masalah yang terjadi begitu? Ya ke desa pernah Mbak Camat, itu ke desa pernah, cuman karena ya itu ya mungkin karena sering pertemuan tidak ada jalan keluarnya, sempat agak emosi sedikit Iya. gitu. Dalam arti memang warga saya yang punya usaha itu istilahnya belum lenggono, Iya. jadi kayaknya dari pihak vendor itu agak emosi. Iya, Saya iya. ya silahkan biar dari dinas terkait nanti turun ke panggung biar tahu apa yang dirasakan masyarakat panggung. Baik, berarti Iya. memang pelik ya Bu permasalahannya ini sebenarnya. Bisa itu sebetulnya bisa jadi difasilitasi dengan rekan-rekan perantau itu. Yang beralih ke Pesu itu pun sebetulnya sudah ada niatan tetap di wilayah panggung. Iya. Namun tempatnya yang ini tidak ketemu harga. Oh, baik. Jadi harganya ini tidak ketemu. Ditawari punyanya Bu Rini Darwati ini terlalu tinggi. Baik. Jadi investor yang baru kebetulan salah satu warga panggung yang mau mendirikan usaha sejenis di sekitar situ. Ini juga sama, juga sudah kula nuwun dan welcome ya Bu ya. Iya. Juga bisa menerima karena ada kesepakatan di situ dengan pengecer yang lama. Namun kenapa bergeser ke wilayah Pesu? Gak ketemu lahannya ini. Lahannya ditawarkan dengan harga tinggi. Berarti memang tidak ada kecocokan di daerahnya karena harga itu tadi ya Pak? Jadi harga. Jadi setelah ada upaya seperti yang disarankan Bu Kades maupun kecamatan, itu ada jalan sebetulnya. Namun kendalanya yaitu tadi harga sewa lahan terlalu tinggi. Iya, baik. Berarti sebenarnya tidak ada permasalahan yang terkait dengan perizinan seperti itu yang bikin lama, tapi memang ya harga sewanya yang tinggi itu tadi membuat akhirnya si vendor ini berpindah lokasi begitu. Lokasi, misalnya ditawarkan di
Iya. Jadi mungkin perhitungan ekonomis yang tahu kan investor kan. Iya. Iya, Pak. Ekonomisnya yang tahu investor. Baik. Jadi sejarahnya dua-duanya bergeser itu karena itu. Saya tidak tahu ya Mbak, kenapa kok panggung itu rame dengan Iya. investor. Sebenarnya kalau sama-sama kerjasama itu enak. Iya. Enak, bahkan di situ kan ada ikonnya panggung itu yang patung kebo itu. Iya. Ya di dekatnya situ. Memang panggungnya ada pasar desa. Di situ ada pasar desa. Dan di jalur Kabupaten. antar kabupaten di wilayah pinggiran, jadi agak menarik. Baik. Jadi, tempatnya strategis lah, strategis. Jadi Iya. strategis. Memang- di luar kecamatan, wilayah di luar wilayah Paling kota, ujung timur. kecamatan, Iya. itu paling strategis. Baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Semoga masyarakat yang mendengarkan menjadi lebih paham dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Kemudian semoga juga permasalahan yang dialami ini segera selesai dengan baik. Baik, sahabat Dinas Komunikasi, sekian dari kami. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya di podcast 555, menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Sampai jumpa.